Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, materi hari ini yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran. Sebelum masuk materi penjumlahan pecahan campuran, Ustazah sedikit menjelaskan tentang cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya nanti. Nah, di sini yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ustazah di sini ada contohnya yaitu 4/2/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2/3. Nah, ketika bilangan keduanya yaitu bilangan bulat dan pecahan biasa digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 4/2/3 ini mau kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya yaitu yang pertama, penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. 3 dikali 4 ditambah 2/3, yaitu penyebutnya 3. Untuk penyebutnya tetap sama ya. Sekarang kita kalikan dulu. 3 kali 4 12 ditambah 2/3 sama dengan 14/3 ya. Jadi 4/2/3 pecahan biasanya adalah 14/3. Selanjutnya, cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Terlebih dahulu, Ustazah sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang. Lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Jadi, pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 7/3. Kita menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilangnya dan penyebutnya. Menggunakan cara seperti ini, 7 dibagi 3. Caranya kita cari yaitu 3 dikali berapa supaya hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Itu dikali 2 ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang dikurangkan, 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini, yaitu yang di depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1, kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi, 7/3 pecahan campurannya adalah 21/3. Sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 kurang 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya 1. 1 ini sudah terkecil dan tidak bisa dikurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung berapa kali kita kurangkan. 1, 2. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas, bagian pembilang. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Dalam penjumlahan pecahan campuran ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebelum dijumlahkan, pecahan campuran dirubah menjadi ke bentuk pecahan biasa.
Contohnya adalah 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/4. Yang kedua, setelah dirubah menjadi pecahan biasa, apabila penyebutnya sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. Namun apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya dengan metode yang pertama, yaitu perkalian menyilang, atau yang kedua bisa menggunakan metode KPK. Contoh soal yang pertama yaitu 1/2/8 ditambah 4/1/8. Yang kedua 1/1/3 ditambah 2/1/4. Berapa hasilnya? Kita bahas di sini ya. Nah, untuk menyelesaikan, jika pecahan campuran itu penyebutnya sama, maka di sini adalah soal 1/2/8 ditambah 4/1/8. Kita lihat di sini penyebutnya sama, yaitu 8. Kita tulis 8. Kemudian 8 dikali 1 ditambah 2. Tulis. Untuk pecahan berikutnya langkahnya sama, yaitu 8 dikali 4 ditambah 1. Kemudian hasilnya adalah 8 dikali 1 ditambah 2 10/8 ditambah 33/8. Karena sudah sama penyebutnya, kita hitung pembilangnya, maka hasilnya 43/8. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka akan kita sederhanakan dengan mengubah menjadi pecahan campuran. Berapakah itu? Kita hitung. 43 dibagi 8 yaitu 53/8 hasilnya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan kalau penyebutnya berbeda? Soalnya di sini 1/1/3 ditambah 2/1/4 sama dengan langkah pertamanya dulu kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/1/3 kita tulis 3, penyebutnya tetap 3 ya, 3 dikali 1 ditambah 1/3. Kemudian 2/1/4 kita tulis di sini, yaitu penyebutnya 4. 4 dikali 2 ditambah 1/4. Kemudian kita hitung kembali. 3 dikali 1 tambah 1 4/3 tambah 4 kali 2 tambah 1 9/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan menggunakan metode KPK. Berapa KPK-nya dari 3 dan 4? Kita hitung kelipatannya 3 dan 4, ada hasilnya tuh. KPK-nya adalah 12. Karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka langkah berikutnya kita tinggal menghitung pembilangnya, yaitu 4 kali 4 16 ditambah 9 dikali 3 27/12, maka 16 ditambah 27 sama dengan 43/12. Nah, 43/12 itu kita ubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 37/12. Demikian penjelasan dari Ustazah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.